Kemarin kita sudah membahas sampai Kejadian 1 ayat 13 sampai hari yang ketiga. Dan seharusnya hari ini kita masuk ke hari keempat ya. Tapi ada satu pertanyaan menarik dari peserta kelas kita mengenai Kejadian 1 ayat 2. Ya, kita baca. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Samudra raya itu Tehom ya. Jadi Tehom itu juga bisa bermakna sebagai jurang yang dalam, bisa juga bermakna sebagai kumpulan air, jadi samudra. Dan roh Allah, ya, ruach Elohim, ya, melayang-layang di atas permukaan air, mayim. Nah, pertanyaannya dari peserta kelas kita kemarin, bagaimana air ini tiba-tiba ada, nah kan? Air ini kok tiba-tiba ada, kan nggak dibilang kapan terjadinya air. Ada yang bisa bantu saya menjawab? Tiba-tiba ada air. Padahal Kejadian 1 ayat 1 nggak nyinggung air. Nah, pertanyaan teman kita ini tolong bantu kita pikirkan. Ada yang kasih ide atau jawaban? No idea? Ya, tapi ada satu ayat menarik sekali. Ya. Yaitu pada Perjanjian Baru, tulisan dari Rasul Petrus. Bumi berasal dari air, dan oleh air, di mana ada nulis gini? Kan tiba-tiba di sini ada air. Apa korelasi Kejadian pasal 1 dengan 2 Petrus 3 ayat 5 ini? Ini aja ya, kenapa kok Rasul Petrus mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air? Di mana ini dasarnya? Nah, orang Yahudi kan punya metode pembacaan ayat secara pesyat. Nah, sekarang pertanyaannya, pesyatnya di mana? Dasarnya di mana? Rasul Petrus ini bisa tiba-tiba nulis kayak gini nih. Kalau nggak ada dasarnya nih, gugur ini. Ini tesis gugur ya. Anda perhatikan dalam bahasa asli di sini ya. Kita baca. Veha aretz hayetatohu vavohu vehoshek alpenei tehom. Nah, perhatikan tehom. Tehom ini adalah kumpulan air, samudra kumpulan air. Ya. Veruah Elohim merachevetz alpenei hamayim. Nah, dua kata yang saya kasih warna merah ini menjadi penanda bagi kita untuk dapat memahami apa maksud dari Rasul Petrus menuliskan demikian. Ya, kita baca Rasul Petrus tulisannya ya. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Nah, Kejadian 1 ayat 2 bahwa itu menuliskan bahwa bumi ini mulanya hanya berupa air. Anda lihat di sini ya. Bumi di sini pada hari pertama itu belum berbentuk, masih kosong, gelap gulita. Ada daratan atau enggak di sini? Enggak ada. Ya. Ada. Semua masih tehom. Maka semua masih air. Nah, pertanyaannya dari teman kita yang pinter tadi itu, saya suka sekali pertanyaannya. Dari mana ini air ada gitu kan? Kok tiba-tiba ada di Kejadian 1 ayat 2? Bagaimana kita dapat memahami ini? Nah, itulah pentingnya bagi kita membaca ayat secara pesyat dalam bahasa asli. Kalau Anda membaca Alkitab dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Inggris, dalam bahasa-bahasa yang sudah diterjemahkan, Anda tidak mendapat koneksitasnya.
Oke? Nah, Rasul Petrus mengatakan bumi berasal dari air dan oleh air. Sekarang kita pikirkan lagi, dari mana asalnya air itu? Ternyata kalau kita melihat tadi kata-kata yang saya kasih warna merah ini, mayim, hamayim. Mayim itu apa? Air. Ada hubungannya enggak dengan syamayim? Syamayim. Kemarin saya bicara mengenai arti dari syamayim. Bisa artinya syamah yang di atas, tapi bisa juga dalam artian syam. Syam itu apa? Di sana. Di sana ada air. Syam, mayim. Syam itu di sana, mayim itu air. Berarti air yang ada di sana, jauh di atas. Bukankah kita mendapatkan hujan dari bawah atau dari atas? Dari atas bukan? Ya? Oke, kita baca Kejadian 1 ayat 1. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Anda perhatikan di sini hashamayim. Berarti syam di sana ada mayim. Maka dari mayimnya di sini, jadi makna langit itu juga berarti air yang ada di sana. Di atas ini ada air. Hujan berasal dari atas, bukan? Ya, uap air juga berasal dari atas, bukan? Ya. Kemudian apa di sini? Syam, mayim. Nah, maka dari kata mayim ini, Musa kemudian menjelaskan bahwa bagaimana Allah itu memproses alam semesta ini. Kalau membaca struktur kalimat di sini, ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi mana duluan? Mana yang lebih dulu? Langit dulu? Langit, Bu. Langit ya? Oke. Nah, kalau Anda melihat kronologi dari penulisan ini, Bereshit bara Elohim et hashamayim baru ve'et haaretz. Jadi langit duluan ya. Jadi syam mayim yang mengandung air itu barulah diciptakan bumi. Jadi bumi berasal dari mana? Berasal dari mayim yang syam. Berasal dari air yang ada di sana. Maka kalau kita membaca ini, ayat Kejadian 1 ayat 1, lalu kita korelasikan dengan Kejadian 1 ayat 2, relasinya dengan 1 ayat 2, maka Anda bisa memahami ini enggak? Memahami tulisan Rasul Petrus ini enggak? Bisa, Bu. Bisa ya? Jadi Anda lihat di sini, pemahaman dari penulisan Rasul Petrus 2 Petrus 3 ayat 5 hanya bisa dipahami dari pemahaman pembacaan naskah bahasa asli. Setuju apa enggak? Setuju. Ada yang enggak setuju? Boleh? Silakan. Mengajukan mengajukan ketidaksetujuannya. Boleh ya. Jangan takut. Di sini saya suka kelas yang interaktif. Jadi barangkali ada penjelasan yang tidak masuk akal saudara dan Anda ingin menyanggahnya boleh ya. Jadi Anda nanti baca kalau yang sudah punya buku saya itu di halaman 104. Pada poin 4 di sini yang saya kasih tanda merah di sini itu mengenai pengertian syamayim, langit atau surga. Bahwa surga atau langit itu syamayim. Nah, kalau kita penggal ada syam, ada mayim. Nah, kemarin juga kita belajar tentang
bahwa kata-kata dalam bahasa Ibrani itu seperti apa? Chemical language. Shamayim, berarti Shamayim. Jadi keadaan adanya air pada Kejadian 1 ayat 2 itu berasal dari mana? Shamayim. Ya. Sudah jelas ini kira-kira? Jelas ya? Kita masuk pada hari keempat. Jadi ini merupakan genealogi kalender. Nah, kalau tadi kan sudah ada hari. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Ya, yang dimana periode Yom itu kita nggak tahu berapa lama. Nah, adanya fosil-fosil yang katanya jutaan tahun, mungkin. Karena waktu itu Tuhan belum menentukan rotasi bumi yang menjadikan satu satuan hari. Ya kan? Jadi kata Yom itu tidak selalu bermakna 24 jam hari ya, tapi kata Yom itu juga bermakna periode atau bisa juga berarti zaman. Nah, zaman hari pertama, zaman hari kedua, periode hari pertama, periode hari kedua, periode hari ketiga. Nah, masing-masing periode ini kita tidak dapat memastikan berapa lama. Yang bisa memastikan hanya Allah saja. Alkitab kita nggak nulis berapa lama. Ya. Apakah satu hari Tuhan itu sama dengan 1000 tahun? Saya pikir itu terlalu pendek ya. Nah, kata 1000 kemarin kita juga sudah belajar bahwa 1000 tidak selalu bermakna harfiah 1000, tapi kata 1000 itu bisa dalam artian tak terhitung, tak terhingga. Ya. Elef 1000, alef 1. Jadi elef perkara, 1000 perkara, asalnya dari 1, alef. Siapa itu alef? Allah, Elohim. Ya. Baik, kita belajar mengenai hari keempat. Ada yang mau praktis reading? Befakasya likro. Vayomer Elohim. Dan dia berkata, siapa yang berkata? Elohim. Yehi meorot. Ya. Birkia Hasyamayim. Birkia Hasyamayim. Pada bentangan langit itu. Lehafdil. Ya. Lehafdil untuk memisahkan Ben Hayom di antara hari, Uven Halaila dan di antara malam. Vehayu leotot dan biarlah mereka menjadi tanda-tanda. Ule yamim, tanda bagi apa? Tanda bagi hari-hari. Ule yamim ya. Ve shanim dan tanda-tanda bagi tahun-tahun. Jadi Anda lihat di sini, betullah di sini adalah genealogi kalender. Wow. Ya. Kejadian pasal 1 adalah genealogi dari semuanya, termasuk perhitungan waktu. Genealogi kalender yang membedakan antara ya tanda-tanda bagi hari-hari, ule yamin, ya, leotot, ule yamin, ya. Kemudian fesyanim dan tahun-tahun. Anda bisa melihat rotasi bumi, ya, itu menjadi pertanda bagi apa? Satu hari, 12 siang, 12 malam, 12 jam siang, 12 jam malam. Kemudian perputaran matahari, perputaran bumi ini, satu putaran itu menjadi putaran dalam 1 tahun. Wow. Bukankah ini adalah genealogi dari kalender kita?
mau agama apa saja, kalendernya model begini. Begitu bukan? Ya? Semua orang di dunia ini menandai hari berdasarkan siang dan malam, bukan? Walaupun kalendernya namanya macam-macam, cara ngitungnya macam-macam, tapi perhitungan dasarnya pastilah dari apa? Otot ini. Dari tanda-tanda bumi dan matahari, ya. Oke, benda-benda penerang itu. Nah, kemudian kita membaca di sini, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Ya. Faya'as Elohim, et shnei, ya, et shnei hameorot, hagedolim, ya, et hamaor, ya, hagadol, terus lemem shelet, untuk memerintah. Nah, ini asik nih. Jadi matahari itu diberi kuasa untuk memerintah siang itu. Nah, kata memerintah di sini nggak pakai melek, tetapi pakai kata moshel. Ya. Melek itu menjadi raja, kalau moshel ini menjadi gubernur. Anda tahu fungsi dari kata raja dan gubernur? Musa ini benar-benar pakai kata gubernur. Menguasai, tapi tidak dalam artian menguasai seluruhnya. Kalau menguasai ini dalam kuasa level kedua. Menjadi moshel. Nah, bahasa Ibraninya gubernur itu moshel. Ya, lemem shelet. Ada kata mem shin lamet, moshel, menjadi gubernur bagi siang. Kenapa kok Tuhan menempatkan matahari sebagai gubernur bagi siang? Pakai logika? Karena ada itu, Bu, sumber cahaya yang lebih besar dari matahari, Bu. Siapa? Ya, Allah sendiri. Allah sendiri. Wow. Luar biasa, bukan? Jadi Anda bisa melihat di sini kalau Alkitab kita dibaca secara harfiah, luar biasa sekali. Tuhan tidak memberikan kuasanya penuh kepada matahari. Karena nanti matahari juga bisa disuruh berhenti oleh Tuhan. Pada zaman siapa itu? Pada zaman Yosua, bukan? Ya. Karena dia hanya gubernur. Karena dia hanya menjadi moshel, lemem shelet, untuk menguasai, tapi bukan sebagai raja. Nah, Bu, saya mau tanya, Bu. Silakan. Bu, menurut selama ini yang kita pelajari, bahwa bulan itu tidak mempunyai sinar sendiri. Dia ikut dari pantulan sinar matahari. Nah, kenapa di sini dikatakan di dalam ayatnya mengatakan bahwa benda-benda penerang, sehingga asumsi saya bahwa itu mempunyai terang sendiri bulan itu. Oke. Dan itu juga menjadi pertentangan di dalam Kristen maupun Islam. Oke, baik. Ya. Dua benda penerang, hameorot. Ya, benda penerang, benda yang mengeluarkan terang. Dan di sini bukan bicara mengenai or itu sendiri, tapi meor. Jadi ada perbedaan. Kalau Alkitab bicara tentang or itu sendiri, maka or itu sendiri adalah Tuhan. Jadi misalnya ani or haolam. Siapa yang bicara itu? Yesus Kristus. Akulah terang dunia. Karena dia adalah sumber dari terang itu. Nah, di sini Alkitab
tidak mengatakan bahwa benda besar itu adalah or, atau benda kecil bulan itu adalah or, tapi merupakan meor, meorot, sesuatu yang menyinarkan. Nah, sesuatu yang menyinarkan itu awalnya pastilah bukan dari dia sendiri, karena awalnya ada terang yang datang pada hari pertama, dan terang itu diberikan kepada siapa? Benda penerang yang besar. Nah, yang di sini ada yang hakaton yang lebih kecil. Jadi ini juga dikatakan sebagai meor. Tapi dia bukan or itu sendiri. Jadi matahari dan bulan itu adalah sekedar meor. Tapi bukan or itu sendiri. Karena or asalnya dari Allah. Ya. Nah, inilah pentingnya Anda membaca Alkitab secara pesyat, harfiah. Dan kalau Anda membaca Alkitab secara harfiah ini cantik sekali, bukan? Ya. Apakah ini cukup, Bapak? Mau tanya, Bu. Silakan. Kalau hari pertama sampai hari ketiga itu kan belum ada matahari ya, Bu ya? Ya. Itu dikatakan ada siang dan malam itu, Bu. Bisa nggak diartikan bahwa Tuhan itu selama mencipta dari hari pertama kedua tuh pulang pergi gitu, Bu? Apa nggak continue gitu, Bu? Datang dan pergi gitu ya. Oke, ya. Kalau kita melihat proses pembuatan langit dan bumi ini ya, jadi yehi or, fayehi or. Jadi terang itu tidak diciptakan, tetapi sifat dari terang itu hadir. Ya. Sifat dari terang itu hadir, dan Tuhan membatasi bahwa kehadiran terang ini adalah pada siang harinya. Ya. Fayehi eref, fayehi boker. Yom echad. Ya, kemudian fayehi yang hari kedua juga dibilang fayehi eref, fayehi boker. Yom sheni gitu misalnya. Tapi ketika Allah mengatakan fayehi eref, fayehi boker. Eref dan boker. Kalau Anda lihat itu sama-sama petangnya enggak sih? Sama-sama kan? Iya kan? Nah, ini sekedar apa ya? Ini sekedar tafsir. Tapi saya tidak setuju dengan pernyataan kalau Tuhan itu datang dan pergi. Karena yang dipanggil, sifat Allah yang dipanggil untuk mempengaruhi penciptaan itu adalah sifat dari terangnya itu. Dan dengan kuasanya pastilah Tuhan itu bisa membuat terang ini kemudian muncul atau kapan dia harus tenggelam gitu. Nanti baru pada hari keempat Allah itu memisahkan betul-betul atau membuat satu perhitungan atau membuat satu sistem siang berapa jam, malam berapa jam. Begitu bukan? Bisa diterima enggak? Ini tafsir Bapak. Jadi saya tidak bisa menjawab itu dengan pernyataan harfiah dari Alkitab karena pertanyaan Bapak nggak ada di Alkitab kita. Atau mungkin Bapak punya pandangan sendiri, silakan. Bingung juga, Bu, tuh, Bu, makanya nanya. Ya. Nah, Bu. Bagi saya, jadi antara hari pertama dan hari ketiga, itu kita tidak bisa memahami antara petang ya dan pagi itu apakah terangnya model bagaimana. Kita hanya menerka-nerka saja. Begitu nanti pada hari keempat ketika Tuhan menempatkan benda untuk memantulkan dari terangnya itu, barulah kemudian kita dapat mengetahui sistem pembagian antara petang dan siang. Begitu bukan ya? Jadi pertanyaan Bapak hanya bisa dijawab dengan tafsir yang dimana tafsir itu tidak selalu sama dan tidak selalu memuaskan Bapak, juga nggak bisa memuaskan semuanya ya.
Baik, ada yang mau menambahkan? Silakan. Lanjut ya? Oke. Nah, Kejadian 1 ayat 18 ya. Velimshol. Nah, ini ada juga kata moshel lagi. Dan untuk menjadi gubernur. Tidak pakai kata melek. Bukan, dan untuk merajai, enggak begitu ya. Untuk menjadi gubernur. Nah, karena rajanya tetap Tuhan. Makanya Tuhan itu disebut Avinu Malkinu. Karena rajanya Tuhan. Jadi matahari dan bulan ini cuma diberi kuasa sebagai secondary kuasa untuk menguasai siang dan malam. Begitu bukan? Ya. Le Velimshol, ya, Bayom, ya. Uvalaila, untuk menguasai, untuk menjadi gubernur bagi siang dan malam. Ulehafdil ben haor uven hachoshek, dan untuk memisahkan terang dan kegelapan itu. Jadi jelas di sini Bapak ya. Jadi pada hari keempat barulah dibuat suatu kejelasan bahwa ada pemisahan betul-betul ya antara or dan khosyek, antara terang dan gelap. Terang itu siang, malam itu khosyek, gelap. Ya. Nah, ketika Tuhan sudah membedakan antara gelap dan terang ini, ya, yang dimana mungkin pada hari-hari sebelumnya belum dipisahkan itu, ya, maka Tuhan memandang apa yang Dia pisahkan ini fayar, maka Dia melihat, siapa yang melihat? Elohim. Tuhan melihat apa? Kitov, bahwa itu baik. Jadi jelas di sini pemisahan antara siang itu adalah terang, malam itu adalah khosyek, bukan pada hari pertama, bukan pada hari kedua, bukan pada hari ketiga, tetapi baru pada hari keempat. Ya. Jadi seandainya Anda mengatakan Allah datang pergi karena sudah ada pagi dan petang. Tapi hari itu, hari 1, 2, 3, itu Tuhan belum memisahkan antara terang dan gelap loh. Begitu bukan? Ya? Bisa dipahami? Oke. Nah, kita akan teruskan ayat ini. Kejadian 1 ayat 19. Vayehi eref, vayehi voker, yom revi'i. Jadilah petang, jadilah pagi. Yom, hari, Rabu. Yom revi'i, hari keempat. Rabu revi'i. Ya. Ketiga apa kemarin? Shelishi, Selasa. Hari kedua, Sheni, Senin. Hari pertama, Yom Echad, hari Ahad. Jadi bahasa Indonesia sangat mirip sekali dengan bahasa Ibrani karena bahasa Indonesia menyerap dari kata Arab yang sama-sama merupakan bahasa Semitik. Nah, Anda karena sudah bisa mengetahui pembagian waktu, ya. Anda lihat di sini. Kita baca lagi. Vayehi eref. Berarti apa? Petang dulu kan? Ya. Vayehi eref. Biarlah itu menjadi petang. Dan biarlah itu menjadi pagi. Jadi petang dulu baru pagi. Makanya orang Ibrani, orang Yahudi, pembagian waktunya itu adalah jam 6 sore. Nah, sekarang kita kalau misalnya paling jelas itu kalau pas Old and New, tahun baru. Pergantian hari itu jam berapa? Jam 12 malam kan? Tapi kalau orang Ibrani, pergantian harinya itu adalah jam 6 sore. Kenapa? Karena Erev dulu.
baru pagi. Ya. Nah, dari pemahaman ini kita melihat ada tulisan Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu bukan orang barat, tapi orang timur. Tapi seorang Ibrani, tapi seorang Semitik. Maka dia menuliskan seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ayo, ini artinya apa? Jangan marahmu itu sampai besok. Berganti Ya. hari. Jangan berganti hari. Sampai ganti hari, gitu ya. Karena apa? Orang Ibrani ganti harinya itu apa? Matahari terbenam. Pada saat matahari terbenam, jam 6 sore menurut mereka. Ya, jadi kita paham. Kita bisa membaca ayat ini. Ya, begitu hebatnya Allah kita menciptakan langit dan bumi dengan kuasanya. Yesaya 40 ayat 26. Arahkanlah matamu ke langit. Dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar. Nah, tentara langit maksudnya. Sambil memanggil nama mereka sekalian. Jadi Tuhan itu memberi nama bagi segenap tentara langit. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Jadi kalau Anda kemarin melihat ilustrasi saya di mana alam semesta ini seperti hanya pada genggaman tangan Tuhan. Jadi Anda bisa membayangkan kekuatan kita sehebat-hebatnya kita dibandingkan dengan kekuatan Allah, nggak ada apa-apanya ya. Tapi Tuhan itu memberikan kepada manusia itu suatu akal budi yang dimana kita dapat mengenalnya dalam kapasitas tempurung otak kita. Bahkan manusia diizinkan Tuhan pada tanggal 20 Juli 1969 ya. Ini adalah orang yang pertama menapakkan kakinya ke bulan. Jadi dia sudah keluar dari rakia. Ya. Orangnya namanya semua tahu dong, Neil Armstrong ya. Jadi dia mengatakan, this is one small step for a man, one giant leap for mankind. Jadi orang yang hebat ini bicara dengan pencapaian itu dengan kerendahan hati, bahwa ini sebenarnya hanya langkah kecil dari seorang anak manusia, tapi suatu lompatan yang raksasa untuk seluruh umat manusia. Ya, karena memang setelah ilmuwan ini menginjakkan kakinya ke bulan, maka teknologi itu seperti melompat. Ya, Anda bisa bayangkan sejak zamannya para nabi sampai tahun abad 20 ini ya, teknologi itu kayak gimana sih? Ya, listrik sudah ada. Ada belum? Nggak ada kan? Yang generasi seperti saya ini adalah golden generation. Saya mengalami semuanya, ya, mulai dari analog sampai digital. Nah, anak-anak kita itu ini taunya cuma digital doang gitu kan? Ya, tapi kita dulu udah pernah ngalamin apa itu kaset, ya, apa itu CD gitu kan? Ya, kita ngalami semua itu, ya, sampai ketemu yang ini komputer gitu, yang segede lemari gitu ya. Zaman dulu waktu saya SMA gitu, lihat teman saya bawa ini mobile phone gitu segede tas gitu, wah keren banget gitu saya lihatnya gitu. Ternyata semua sekarang siapapun semua bawa handphone gitu kan. Zaman dulu, waduh, cellphone itu seharga mobil gitu ya. Sekarang 300.000 udah bisa beli cellphone. Jadi siapa saja bisa ini beli cellphone ya. Ini adalah rangkuman dari kata yehi yang sudah kita pelajari ya. Yehi or yehi itu jasif, kata kerja jasif ya. Jadi seperti let him come ya, atau
biarlah itu menjadi ada, biarlah itu menjadi eksis. Kalau dia biarlah itu menjadi eksis, berarti dia itu sudah ada. Ya. Yehi or, Tuhan memanggil terang, yang dimana terang itu adalah sifatnya sendiri, atributnya sendiri. Ya, kemudian pada Kejadian 1 ayat 7 itu ada juga ditulis Yehi Rakia. Nah, dari mana asalnya Rakia itu? Nah, kita sudah belajar juga bahwa pada Kejadian 1 ayat 7 sampai 8 nanti kita bisa tahu bahwa Tuhan menamai Rakia itu dengan Syamaim. Maka inilah Rakia ini menurut mindset orang Ibrani ini adalah Syamaim lapisan pertama yang ada atmosfer buminya. Nah, si Neil Armstrong tadi sudah bisa melompat dari Rakia ini menuju ke Syamaim lapis kedua, yaitu di angkasa luar. Ya. Nah, angkasa yang lapis ketiga, yang dimana Allah bertata, yang dimana dulu pernah Rasul Paulus diangkat ke sana dan mendengar kata-kata yang tak terkatakan, dan kata-kata itu pasti bukan bahasa Ibrani ya, kata-kata yang tidak boleh diucapkan manusia seperti dia. Jadi di surga itu nggak pakai bahasa Ibrani, nggak tahu bahasa apa. Nanti kita akan sama-sama pakai waktu sama-sama ke sana ya. Nanti saya ketemu dengan Anda semua di sana ya pada saatnya. Nah, sekarang kita juga dapat membedakan antara or dan maor. Or sendiri itu siapa? Tuhan, asalnya dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengklaim dirinya, Ani or haolam. Aku adalah terang dunia. Or. Tapi Tuhan itu bukan maor. Karena maor itu apa? Maor itu adalah sekedar ciptaan. Siapa itu maor? Nah, di hari keempat Tuhan menciptakan maor yang besar, yaitu matahari. Kemudian ada maor yang kecil, yaitu bulan. Jadi ada perbedaan antara or dan maor. Ya, maor yang besar menjadi gubernur bagi siang, nggak menjadi raja, rajanya tetap Tuhan. Ya. Terus maor yang kecil menjadi gubernur bagi malam. Ya, rajanya tetap Tuhan. Baik. Boleh tanya, Bu? Silakan. Kenapa kok yang apa tadi waktu menciptakan benda penerang itu pakai Yehi ya, enggak pakai bara ya? Iya. Ini kan barangnya belum ada itu apa namanya benda penerangnya atau bendanya mataharinya kan belum ada itu. Nah, inilah yang dikatakan sebagai bahwa Allah menciptakan dengan firman-Nya, yang dimana ornya itu sudah ada. Maka dipakailah kata Yehi. Ya. Jadi selalu apa yang ada dijadikan keadaan yang lain, itu Alkitab menggunakan kata Yehi. Jasif untuk kata hayah, to become. Ya. Dan Yesus di sini adalah or itu. Yesus bukan maor. Yesus or itu sendiri dalam Yohanes 8 ayat 12. Ya. Dan juga pada 1 Yohanes 1 ayat 5 itu juga ditegaskan bahwa Allah itu terang. Ya. Sheha Elohim or who. Ya. Bahwa Allah itu terang. Dia adalah. Ya. Nah, sekarang itu semua sejalan dengan klaim dari Tuhan Yesus yang menggunakan kata perkataan ilahi, anior. Nah, anior ini Anda lihat di sini ya. Dalam bahasa Yunaninya menggunakan ego eimi. Nah, ego eimi ini
dalam pembahasan teologi kekristenan kita, kata ego eimi itu adalah perkataan keilahian. Jadi klaim tentang dirinya. Jadi Anda kalau sudah sekolah STT kan diajari hermeneutika tuh. Nah, ego eimi. Nah, ego eimi ini adalah satu kata yang sangat terkenal sekali, menjadi satu kata yang sebagai penegas dari keilahiannya. Bahwa di sini Tuhan Yesus mempertegaskan dirinya bahwa dia adalah Allah. Karena penggunaan ego eimi. Nah, ego eimi itu selaras dengan kata Ibrani anihu. Ya, maka jarang sekali ada orang Semitik itu menyebutkan ani. Karena kata ani itu buat orang yang super pede. Nah, di sini Yesus Kristus super pede. Ya, karena dia menyebut dirinya ego eimi atau ani, anihu, anior haolam. Ya. Kata-kata ini kalau didengar oleh para ahli Taurat, dia akan kamu mempersamakan dirimu dengan Tuhan. Nah, setiap kali Yesus mengklaim dirinya, kamu menghujat nama Tuhan, ya, karena dia nggak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang inkarnasi. Hari kelima, Yom Kamisi, hari Kamis. Nah, hari Kamis ini nggak banyak ya, karena Tuhan di hari kelima ini menciptakan burung di udara, ya, binatang di lautan, ya, termasuk juga tumbuh-tumbuhan barulah. Nggak banyak sekali yang bisa diceritakan. Kita langsung saja masuk ke genealogi manusia yang diciptakan pada hari ke-6. Nah, ini seru. Ya. Biasanya Bu, mau tanya, Bu. Pada Kejadian 1 ayat 26. Silakan. Mengulang yang pertanyaannya kemarin. Jadi mengenai kenapa diketemukan fosil binatang-binatang purba itu sampai perhitungan berdasarkan karbon itu jutaan tahun. Nah, tadi kalau menurut Alkitab bahwa hari atau penentuan periode itu sebelum binatang diciptakan. Begitu. Berarti ini kan sepertinya ada pertentangan. Ya. Bagaimana itu? Ya. Alkitab kita memang Anda tidak bisa berharap banyak dengan Alkitab, karena Alkitab itu bukan laporan sains. Kalau saya melihat kejadian pasal 1 itu lebih kepada nyanyian, lebih kepada prosa, lebih kepada sastra, karya sastra. Tetapi walaupun demikian, saya melihat ini tidak bertentangan dengan sastra, dengan sains. Karena periode hari. Walaupun hari keempat itu sudah ada matahari dan bulan, tapi sebenarnya kita tidak dapat menentukan apakah betul hari yang digunakan pada Kejadian pasal 1 itu berjumlah 24 jam. Makanya saya tidak suka menerjemahkan yom itu dengan hari. Saya suka menerjemahkan yom itu dengan periode. Nah, periode 1 hari pada kitab Kejadian itu berapa lama? Yang itu kita tidak tahu. Maka ketika ada fosil-fosil, ya, yang katanya para saintis itu jutaan tahun, itu mungkin. Karena yom pada Kejadian pasal 1 itu tidak pasti 24 jam, tidak pasti 1000 tahun, tidak pasti 10.000 tahun. Who knows? Saya juga nggak tahu. Nah, untuk hal-hal yang tidak tahu ini, saya membiarkan, ya sudah, itu menjadi misteri Tuhan. Begitu bukan?
Ya. Jadi Anda tidak boleh menempatkan kejadian pasal 1 ini sebagai laporan sains. Ini bukan laporan sains. Dan yom di sini tidak dapat ditentukan berapa lamanya. Ya. Setuju, Bu. Setuju. Karena memang Alkitab sendiri sebenarnya tidak mendetail tentang masalah fisika, ilmu alam, dan sebagainya. Dia hanya mendetail tentang program dari keselamatan manusia secara manusia batiniahnya aja. Kalau secara fisika bertumbuh nggak terbatas, Bu. Nggak terbatas ya. Nah, sebenarnya kalau Anda juga melihat, ya, kalau melihat semua istilah-istilah baik Alkitab maupun istilah sekuler, ya, Anda selalu melihat misalnya matahari terbit, matahari tenggelam, terbenam, ya, sunrise, sunset. Jadi yang bergerak ini apa? Mataharinya kan? Iya. Ya kan? Berarti baik bule, baik orang Asia, itu semua pikirannya apa? Sebenarnya. Iya, matahari Matahari yang bergerak. Padahal bumilah yang berputar dari porosnya. Nah, pemahaman ini kapan kita tahu? Setelah teknologinya membuktikan. Iya, setelah Galileo. Ya. Setelah Kopernikus, Galileo bukan? Nah, zaman Yesus saja belum ditemukan kan? Ya. Jadi siapapun, bahasa apapun, sunrise, sunset, matahari terbenam, matahari terbit. Nah, ini kan mataharinya yang jalan seolah-olah. Jadi kita semua salah dong. Dan Tuhan membiarkan itu, biar aja. Gitu. Nanti kan tahu-tahu sendiri. Iya. Teknologi. Ya. Nah, seperti juga makanan haram. Kenapa dulu nggak boleh? Ya, pokoknya sekarang nggak boleh. Makan itu dosa. Setelah nanti ditemukan teknologi kesehatan, nah, barangkali pada zaman Yesus sudah ada obat penawar kolesterol gitu kan. Nah, jadinya boleh dimakan gitu. Begitu bukan? Jadi, ini tafsir ya. Kalau nggak sama nanti nggak jadi masalah kan? Ya, yang penting biarpun ada alien ditemukan, ternyata tetap kita percaya Tuhan. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke genealogi manusia. Jadi asal muasal dari manusia. Ya. Saya harap pasal 1 hari ini kita bisa selesaikan.